kasih untuk pemeliharaanmu kepada kami. Hari lepas hari. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Kasih setiamu selalu kami alami, kami rasakan. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini kami bisa berkumpul bersama di tempat ini, itu juga anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kehadiran kami pada pagi ini menyenangkan Engkau. Kami yang telah memuji Engkau, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, awal bulan Mei yang lalu saya pergi ke Johor ya, karena untuk mengikuti satu simposium ya yang diadakan untuk para hamba Tuhan, khususnya para gembala sidang. Di simposium itu berbicara tentang krisis-krisis atau masalah-masalah yang dihadapi anak Tuhan pada masa ini. Dan bagaimana gereja bisa menolong menyingkapi hal ini, membawa jemaat untuk lepas dari krisis-krisis atau bagaimana menghadapi krisis-krisis yang ada. Salah satunya adalah krisis dari masalah sosial media. Salah satu pembicaranya memperkenalkan satu buku yang berjudul An Anxious Generation. Anxious, satu generasi yang sangat cemas berlebihan dan terus menerus. Dan di dalam buku itu berbicara tentang bahwa anak remaja saat ini menghadapi krisis mental ya di seluruh dunia. Itu disebabkan karena sejak tahun 1980 mulai ada smartphone ya, tapi walaupun belum menyebar ke seluruh dunia. Hingga ke tahun 2010 anak-anak yang dibesarkan dengan bermain di luar di alam terbuka itu semakin menurun. Dan yang terjadi adalah sejak tahun 2010 sampai 2015 itu anak-anak yang dibesarkan dengan bermain handphone atau smartphone itu semakin banyak ya. Jadi akibatnya itu menyebabkan anak-anak secara mental mengalami krisis ya. Dan dikatakan ada 4 yang merusak mereka. Yang pertama yaitu penurunan dari hubungan sosial antar sesama. Ya. Jadi anak-anak yang dibesarkan dengan bermain smartphone, itu hubungan sosial mereka itu akan semakin berkurang, menurun. Lalu kemudian jumlah waktu tidur mereka itu juga semakin berkurang ya. Dikatakan sangat menurun mulai dari tahun 2013 itu semakin hari semakin berkurang jumlah anak-anak yang lahir dibesarkan dengan smartphone itu. Lalu kemudian konsentrasi mereka mudah pecah. Jadi mereka tidak bisa fokus untuk waktu yang lebih lama. Lalu kemudian behavior addiction ya, satu kecanduan dalam tingkah laku mereka. Jadi pembicaranya kasih contoh, ada satu anak di China, karena ini baru-baru, jadi buku ini baru terbit tahun 2024 tahun lalu. Dia memberikan contoh, ada satu anak yang karena dibesarkan oleh orang tua yang suka main HP, jadi dia masih di bawah umur 1 tahun Bapak Ibu. Tapi anak ini tingkah lakunya, tangannya selalu itu seperti scrolling HP. Gitu ya. Anak di bawah umur 1 tahun tidak pegang HP, tapi seperti sedang men-scrolling HP. Seperti orang dewasa sedang men-scrolling screen ya. Dan dia mengatakan akibatnya yang lebih parah adalah pada anak-anak perempuan.
Dia mengatakan anak-anak perempuan yang dibesarkan dengan smartphone itu mereka suka membanding-bandingkan di dalam media sosial. Yang paling buruk pengaruhnya yaitu di Instagram ya bagi anak-anak perempuan. Jadi mereka bisa melihat ini Instagramnya si ini dengan saya bagaimana, dengan dia bagaimana. Di-compare, dibanding-bandingkan. Karena demikian makanya mereka anak-anak perempuan berusaha untuk mencari perfect lebih bagus, saya ingin lebih baik daripada yang lain. Lalu kemudian emosi mereka sangat rapuh ya. Lalu kemudian mereka secara sosial mereka juga sangat dipengaruhi oleh TikTok ya. Dan kemudian mereka lebih mudah menjadi sasaran para predator seks. Ini yang perempuan. Ya. Lalu kemudian efeknya kepada anak laki-laki adalah anak laki-laki yang suka main smartphone itu lebih mudah mengundurkan, menarik diri dari dunia nyata. Ya. Jadi lebih suka masuk ke dunia maya. Ya. Lalu kemudian ujung-ujung mereka mengalami addiction, kecanduan pornografi, ya. Lalu main game. Nah, itu yang membuat para anak-anak ini berubah, ya, menderita secara mental. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penulis dari buku ini memberikan saran, ya. Bagaimana untuk mengubah kondisinya? Dia mengatakan yang pertama, jangan memberikan smartphone kepada anak-anak di bawah 16 tahun. Ini yang pertama. Ini di kondisi di Amerika, penulisnya orang Amerika. Tapi pengaruh sosial media itu seluruh dunia. Yang kedua, sebelum usia 16 tahun jangan masuk ke sosmed, jangan main sosmed, ya, dia mengatakan. Yang ketiga, phone free schools. Jadi sekolah jangan menganjurkan anak-anak untuk bawa smartphone. Dan yang keempat adalah mendorong kegiatan di sekolah itu lebih kepada alam, ya, berhubungan dengan alam. Ya. Misalnya dia mengatakan 30 menit sebelum sekolah dimulai maka harus main di lapangan terlebih dahulu tanpa smartphone. Ya. Dan mengatakan berbagai macam kegiatan yang merangsang kreativitas mereka. Ya. Bapak Ibu, ada beberapa teman yang mengajar di Politeknik di Singapura, mereka mengatakan anak-anak sekarang, mahasiswa-mahasiswa sekarang sangat parah. Sama sekali tidak kreatif. Karena apa? Hanya mengandalkan smartphone untuk mencari solusi permasalahan. Hanya mengandalkan smartphone untuk melakukan segala sesuatu. Tanpa smartphone mereka itu seolah-olah lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya sadar atau tidak sadar, ya, saya percaya kita semua juga terjerumus di dalamnya, betul. Dan secara tidak sadar ada orang yang sampai kecanduan smartphone. Kalau tidak buka atau tidak lihat HP-nya itu merasa tidak nyaman, tidak tenang, ya. Itu sudah kecanduan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, dari anak-anak sampai dewasa ada berbagai macam candu dalam kehidupan kita. Kita diikat oleh berbagai macam candu dosa kita. Baik itu kemalasan, hawa nafsu, ketamakan, lalu dan amarah, kebencian, iri hati dan berbagai macam. Bapak Ibu, candu-candu itu, dosa-dosa itu bukan hanya mengikat orang yang belum percaya, tetapi juga orang yang percaya. Tetapi permisi tanya, mengapa kita masih bisa diikat oleh dosa-dosa itu?
Padahal di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 maupun di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 di situ mengatakan mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita pada saat terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya, tolong saya dan pimpin hidup saya. Saya mau menjadikan Engkau sebagai Tuan atas hidup saya. Tetapi apa yang terjadi? Kelihatannya kita masih terikat oleh dosa-dosa yang lama. Padahal kita sudah mengatakan kita menyalibkan si aku yang lama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang tadi dibacakan dikatakan kebenaran yang memerdekakan. Sekarang bagaimana supaya kita bisa mengalami kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan kita. Firman Tuhan bukan hanya sekedar teori. Firman Tuhan bukan hanya sekedar tulisan hitam di atas putih. Tetapi sungguh-sungguh kita alami kebenarannya. Kita akan melihat bersama-sama. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita. Kebenaran yang memerdekakan. Yang pertama, bagaimana kebenaran itu bisa memerdekakan kita. Kebenaran itu harus dihidupi, dijalankan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 yang kita baca tadi. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Jadi artinya bukan bicara kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi bicara kepada orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dikatakan jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Firman itu adalah kebenaran. Tuhan tidak ingin orang percaya hanya dengar perkataannya setelah itu stop sampai di situ. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit kita mendengarkan firman Tuhan masuk setelah itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan hidup kita. Bagaimana supaya firman itu ada hubungannya dengan hidup kita dan kita alami bersama-sama harus dijalankan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin kita memiliki iman kepercayaan yang hanya di permukaan saja, yang sementara saja, yang hanya dangkal. Jikalau kita mendengar firman Tuhan lalu hanya tinggal di otak kita, itu tidak ada bedanya dengan orang Israel di perjanjian lama di padang gurun. Pada waktu orang Israel dikejar oleh tentara Firaun, mereka mengalami mujizat Tuhan bagaimana Musa dengan mengangkat tongkat lalu membelah air laut. Mereka melewati air laut yang kering. Lalu kemudian tentara Firaun semuanya masuk ke dalam api lautan air itu. Dan mereka selamat. Saat mereka selamat dari Laut Merah, Miriam memimpin umat Israel untuk memuji Tuhan, kebesaran Tuhan. Tetapi setelah meninggalkan Laut Merah itu, mereka berjalan ke padang gurun, di padang gurun Mara. Di situ tidak ada air, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pujian yang mereka nyanyikan semua itu berubah menjadi sungut-sungut. Padahal mereka melihat dan mengalami sendiri mujizat Tuhan. Kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan dengan firman-Nya. Tetapi setelah itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengapa? Bisa dikatakan pujian mereka setelah melewati Laut Merah itu hanya sekedar emosi sesaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita mendengar firman Tuhan, kita tidak menjalankannya, itu seperti apa?
Seperti dalam perumpamaan tentang penabur di dalam kitab Lukas pasal 18. Firman itu ada, benih itu seperti firman yang ditaburkan di tanah tetapi tidak berakar. Sehingga pada waktu ada masalah, kesulitan datang, kita lupa. Kita berubah iman. Firman harus dijalankan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah berapa lama kita ngikut Tuhan Bapak Ibu? Apakah setiap kali hari Minggu kita pulang dari tempat ini, kita sadar Tuhan berbicara kepada kita lalu kita jalankan? Atau kita anggap itu sebagai sekedar lalu, asal saya sudah datang ke gereja, setor muka di gereja sudah supaya tidak dibesuk oleh hamba Tuhan, jadi saya ke gereja ya. Bapak Ibu yang terkasih, mohon Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita bersaat teduh, baca Alkitab, mari firman Tuhan bicara apa kepada kita, jalankan. Kalau tidak, firman itu tidak akan masuk ke hati. Tidak akan keluar lewat kehidupan kita. Dia hanya akan berhenti di otak sebagai pengetahuan saja. Waktu saya sebelum menjadi hamba Tuhan, saya bekerja di luar, mengenal ada rekan-rekan kerja. Ya. Waktu ada KKR saya ngajak, ayo KKR ada, yuk ikut yuk. Dia mengatakan apa? Saya tahu tentang firman Tuhan, dia dari kecil sudah pergi ke gereja Bapak Ibu. Dia mengatakan saya dari kecil saya sudah ke gereja, saya ke sekolah minggu. Saya tahu cerita Alkitab, bahkan Bapak Ibu dia hafal Alkitab. Lebih hebat dari saya dia hafal ya. Tapi saya nggak mau percaya. Saya tahu kalau saya percaya, saya hadir di KKR, banyak orang teman-teman saya ke KKR akhirnya jadi Kristen dan banyak yang gak boleh dilakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, mohon Tuhan menolong kita. Jangan mengatakan kenapa sifat saya tidak bisa diubah. Mengapa saya terus-menerus seperti ini. Tanyakan, apakah kita telah menjalankan firman Tuhan yang kita telah dengar. Yang kedua, kebenaran sendiri itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 mencatat, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ada orang mengatakan saya mengerti kebenaran, saya menjalankan kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam Kristus, itu omong kosong Bapak Ibu. Tidak mengandalkan Kristus untuk menjalankan firman Tuhan, itu tidak mungkin. Itu seperti apa Bapak Ibu? Saya kasih contoh misalnya bicara tentang 1 Korintus pasal 13, bicara tentang kasih. Definisi kasih. Apa itu kasih? Kasih itu panjang sabar, murah hati dan sebagainya bla 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 ya. Jikalau seorang teolog yang hidupnya lancar-lancar saja ya Bapak Ibu. Dia mendefinisikan kasih dari 1 Korintus 13. Dia uraikan satu-satu menurut tata bahasanya, menurut konteks dari zaman itu dan sebagainya. Dia bicara tentang kasih. Lalu kita bandingkan dengan orang yang menghadapi kesusahan hidup. Misalnya saya beri contoh Pak Kenny Bapak Ibu. Pak Kenny dalam beberapa tahun ini dia sudah merawat istrinya. Istrinya menderita sakit ALS yang saraf otot tulangnya itu makin hari makin kaku sampai akhirnya dia tidak bisa bergerak dan sekarang dia harus duduk di kursi roda. Jadi Pak Kenny harus melayani dia dari dia istrinya bangun pagi sampai tidur malam. Dari hal yang kecil Bapak Ibu, yaitu tuntun dia duduk ya sampai buang air besar, buang air kecil.
Dari make upin dia sampai berpakaian. Saya beberapa kali besuk dia, saya tidak pernah melihat istrinya itu kotor ya. Selalu bersih tampil di depan waktu dibesuk. Waktu perjamuan kudus keliling Bapak Ibu, kalau kita minum anggur dari cawan itu, kita mudah angkat, masukkan ke mulut, telan. Sudah. Tapi istrinya enggak. Waktu perjamuan kudus keliling saya perhatikan, Pak Kenny tunggu. Dia harus ambil kain, taruh di lehernya, lalu kemudian apa? Dia ambil sendok, ya, ambil muk ya berisi air, lalu sedikit demi sedikit, padahal anggur di cawan yang sangat sedikit itu ditumpahkan sedikit, dimasukin ke mulutnya. Tumpah sedikit masuk mulutnya, kalau tersedak ayo minum air, ambil air lagi. Pelan-pelan dielus-elus. Bapak Ibu saya bayangkan itu hanya sedikit saja anggur perjamuan. Bagaimana kalau makan Bapak Ibu? Kalau minum yang banyak. Saya nggak bisa bayangkan apa yang harus dia lakukan. Padahal dia seorang pria harus bekerja mencari nafkah. Bapak Ibu, antara seorang teolog yang hidupnya lancar bicara tentang kasih dibandingkan dengan Pak Kenny yang mengurus istrinya dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, dari bangun tidur sampai dia tidur. Bapak Ibu kalau bicara kasih, Bapak Ibu lebih percaya teolog atau Pak Kenny? Kata Pak Kenny. Tentu Pak Kenny, betul tidak? Karena dia sendiri menjalankan apa yang namanya kasih itu. Dia bisa melakukannya kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Saya percaya kalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dia tidak mungkin menjalankannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengalami kebenaran yang adalah firman Tuhan ini, sungguh-sungguh memerdekakan kita, jalankan, hidupi, andalkan Tuhan Yesus Kristus, bukan mengandalkan kemampuan kita. Setiap kali pada waktu saya menghadapi pilihan, ya, apakah menjalankan firman Tuhan yang kelihatannya rugi atau saya lepas firman Tuhan, tidak jalankan firman Tuhan, saya selalu ingat satu kesaksian ya dari seorang bapak. Dan kesaksian itu selalu menguatkan saya. Ya. Bapak ini dengan saudaranya, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya, mungkin saya pernah menceritakannya. Tapi ini sungguh sangat menguatkan saya setiap kali. Bapak ini beserta saudaranya adalah anak pekerja tambang. Lulus SD tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah. Ya. Mereka orang Taiwan. Ya. Dan mereka cari kerjaan karena enggak sekolah, cari kerjaan. Mereka pergi ke satu pabrik pembuat bahan pewarna pakaian. Ya. Mereka kerja di situ dan pemilik pabrik ini adalah orang Kristen. Jadi pemilik pabrik ini mengabarkan Injil kepada dua saudara ini. Lalu kemudian dua saudara ini percaya Yesus. Sampai mereka beranjak usia remaja pemuda, pemilik pabrik ini mengatakan, ayo kalian berdua jangan kerja dengan saya seumur hidup, jangan. Kalian buka pabrik, saya kasih kalian modal, saya pinjamkan modal kepada kalian. Dan kalau kalian sudah cuan, modalnya baru kembali ke saya. Jadi dengan senang kedua pemuda ini membuka pabrik. Nah, pada waktu ini zaman tahun 50-an, waktu itu Taiwan, produk-produk Taiwan harus mengandalkan Jepang untuk membeli produk mereka. Jadi banyak pengusaha kain dari Jepang itu datang untuk membeli pewarna pakaian dari mereka. Tetapi setiap kali sebelum tanda tangan kontrak kerjasama itu gagal. Mengapa?
Setiap kali pengusaha Jepang ini sebelum tanda tangan mengatakan, ayo kita ke tempat itu ya. Ke tempat itu artinya tempat prostitusi. Lalu kedua saudara itu mengatakan, maaf kami orang Kristen. Mereka mengatakan, kami orang Kristen. Kalau ngundang makan tidak masalah. Tapi kalau ke tempat itu, maaf kami tidak bisa lakukan. Kami orang Kristen dan kami tidak boleh lakukan ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap kali setelah kedua pemuda ini berkata seperti ini, kontrak yang tinggal ditanda tangan saja langsung dilempar. Kurang ajar. Tidak tahu diri, sudah dikasih makan masih sok suci. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hampir setiap kali seperti ini. Nah modal mereka hanya sedikit. Bagaimana bisa tetap bertahan? Akhirnya mereka memutuskan 1 tahun. Mereka mengatakan sudah ini kita tidak punya cukup modal lagi untuk bertahan. Sudah kita tutup saja pabrik ini minggu depan. Setelah mereka rapat, putuskan baik minggu depan pabrik ditutup. Baru putuskan seperti ini, tiba-tiba ada telepon dari Jepang. Dan mengatakan saya presiden direktur, langsung presiden direktur yang turun tangan. Saya presdir dari perusahaan apa-apa gitu. Saya besok akan naik pesawat ke Taipei dan kita akan kontrak perjanjian kontrak kerja. Mereka berdua saudara ini mikir ini ada orang yang mempermainkan mereka. Enggak mungkin. Tapi benar, ternyata besok presdir dari salah satu pengusaha Jepang itu datang ke pabrik mereka. Langsung ke kantor dan tidak meninjau pabrik terlebih dahulu. Langsung bilang, buatkan kontrak kerja sama. Saya mau pesan seberapa kuotanya. Mereka terkejut. Benar, ayo ke pabrik dulu. Tidak usah. Lalu kemudian ya mereka buat. Setelah buat mereka masih was-was takut nanti dibuang lagi kontrak itu ya. Mereka was-was sekali. Udah dibuat kasih. Presdir itu tanpa berkata apa-apa langsung tanda tangan. Mereka terkejut. Dengan kuota yang sangat besar, tidak mengunjungi pabrik, tidak bertanya apa-apa, langsung tanda tangan. Lalu mereka penasaran. Kedua anak pemuda ini tanya, kalian dengar kami dari mana? Kok kalian Bapak nggak perlu meninjau pabrik? Bapak tahu kami dari mana? Dan dia mengatakan, presiden ini mengatakan, kami para pengusaha di Jepang itu sering duduk bersama untuk makan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Pada waktu makan saya ada beberapa kali mendengar manajer direktur dari perusahaan lain mengatakan, di Jepang ada sepasang pemuda yang buka pabrik, produk mereka bagus, cuman sok suci gitu ya. Saya hanya dengar kalimat seperti ini, tapi saya tidak tahu yang mana. Bulan lalu saya memesan kuota produk yang sangat banyak dari Taiwan. Ternyata sampai Jepang semuanya rusak dan kualitasnya sangat rendah. Sedangkan saya membutuhkan ini dengan sangat cepat segera. Tiba-tiba saya teringat perkataan dari rekan-rekan yang lain waktu makan. Dan saya berpikir, kalau dua pemuda ini adalah orang Kristen dan tidak mau ke tempat seperti itu, saya percaya produk mereka itu terjamin. Saya percaya dengan mereka, kalian. Akhirnya saya baru datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berpikir, jikalau kedua pemuda ini, ya, mereka kompromi saja terhadap iman mereka, pasti mereka akan gagal. Dan perusahaan mereka sampai hari ini masih berdiri dan menjadi salah satu perusahaan yang ada sahamnya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon Tuhan menolong kita. Jangan sampai kita mengatakan Tuhan itu tidak real, tidak bisa mengatasi masalah saya. Tuhan itu tidak nyata dalam kehidupan saya. Jangan sampai berkata firman Tuhan itu sekedar teori, sekedar dogma, sekedar teori, sekedar doktrin, aturan, rules, law, hukum, tapi tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau saya tidak menghidupinya, saya tidak menjalankannya. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Kita jalankan kebenaran ini bukan mengandalkan diri kita, tetapi mengandalkan Yesus yang adalah kebenaran, yang memiliki kuasa, yang mengasihi saudara dan saya, yang tidak mungkin akan memberikan aturan kebenaran, doktrin, dogma yang tidak mampu kita jalankan, yang tidak ada gunanya dengan kita. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat kami datang ke hadapan-Mu, di hadapan firman-Mu yang terbuka, kami datang memohon belas kasihan-Mu, menolong kami. Di tengah-tengah dunia yang membuat kami semakin hari semakin jauh dari Tuhan dan menjadi candu bagi banyak aspek dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Engkau yang telah mati di atas kayu salib, yang telah memerdekakan kami. Tuhan, tolong kami untuk menghidupi kebenaran itu. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, tidak sekedar hanya sebagai teori. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan kami hidupi dan memerdekakan kami dari dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, dan kecanduan-kecanduan yang kami hadapi. Tolong kami untuk mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.